البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendak ya Nabi. Nama yang kemarin kita pelajari ada berapa? Yang kemarin dua, yaitu Al-Khabir dan Al-Khaliq. Baik, apa makna Al-Khabir? Nah, yang maha mengetahui segala sesuatu dan hakikat segala sesuatu. Baik. Al-Khaliq apa maknanya? Nafi'. Nah, dan yang maha pencipta. Dalil rasanya di antara nama Allah adalah Al-Khabir. Apa dalilnya? Hendak kasyaf. Alimul ghaibi wa syahadati wa huwal hakimul khabir. Al-Khaliq dalilnya apa? Hendak ya Wahyu. Allahu khaliqu kulli syai'. Baik. Enggak ada huwanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, kita masuk sekarang pada nama berikutnya yang ke-28, yaitu Al-Khallaq. Dan nama ini ikhwanillah juga menetapkan padanya sifat Al-Khalq. Nah, sifat penciptaan. Dan kemarin telah kita baca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah perbedaan antara al-khalqu dan al-makhluk. Bedanya apa? Mbak Abdillah. Nah, al-khalqu sifat min sifatillah, itu fi'il, sifat apa? Fi'liyah. Terus nah, wal makhluk yakni ghairullah. Nam kullu ma khalaqallah, semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau makhluk itu terpisah dari Allah jelas, sedangkan al-khalqu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, pada al-khallaq ini juga terdapat penetapan sifat al-khalqu. Nah, dalil tentang tetapnya nama al-khallaq yaitu qala Allah Ta'ala inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Rabbmu itu adalah Al-Khallaq, Al-Alim. Wa qala Allah Ta'ala bala wa huwal khallaqul alim. Nah, adapun dari hadis tidak disebutkan di sini. Maknanya qala Zujjaji wal khallaq fa'alun lil mubalaghah. Ya, Al-Khallaq dalam bentuk mubalaghah dari Al-Khaliq. Nah, wa yuqalu fihi ma qila fi ismil khaliq, dan dikatakan pada pembahasan nama ini, nah pembahasan yang dikatakan juga pada nama Allah Al-Khaliq. Li'annahu ismun nah fi sifatil mubalaghati minal khaliq. Nah, di sini ya-nya dihilangkan. Salah cetak.
Dikarenakan nama ini adalah apa? Bentuk mubalaghah dari Al-Khaliq, sehingga apa? Pembahasannya sama. Sifat yang terkandung di dalamnya juga sama, yaitu sifat Al-Khalq. Hanya saja sighahnya yang berbeda. Nama berikutnya Ar-Rauf. Ini Abdur Rauf harus hafal. Pembahasan tentang nama Ar-Rauf. Ya, Abdur Rauf. Dalil dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia itu Raufur Rahim. Hadits Bara radhiyallahu anhu, dalil dari As-Sunnah. Fi sababi nuzuli qoulihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tayyib. Rawahul Bukhari. Wa 'inda Tirmidzi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila kaifa bi ikhwanina alladziina matu wa huwa yusalluna ila Baitil Maqdis. Fa anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Syahid akhwanillah, tatkala para sahabat bertanya-tanya ketika kiblah diubah arahnya. Karena awalnya akhwanillah kaum muslimin, mereka ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat penghapusan hukum tersebut dan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Baitullah. Maka timbul tanda tanya di kalangan para sahabat, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka telah meninggal dalam keadaan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman yang dimaksud di sini apa? Indah sekali ya. As-salat. Jadi mana ayat afanillah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan salat kalian. Ini juga dalil yang sangat tegas afanillah. Hubungan yang erat antara salat dan iman. Dan juga menunjukkan bahwasanya iman tercakup di dalamnya amalan-amalan anggota badan. Tidak akan mungkin iman dikatakan benar sampai terpenuhi unsur amalan dengan anggota badan, selain keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Karena ini 3 unsur yang harus ada pada iman. Apa saja tadi? 3 unsur yang harus ada pada iman yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak akan sah iman sampai terkumpul 3-tiganya. Ini ijma' di kalangan para ulama ahli sunnah. Apa saja unsurnya? Alif, mengucapkannya dengan lisan. Niat maksudnya? Meyakini dengan hati. Harus meyakini dengan hatinya. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Baik. Sekarang maknanya. Ar-Rauf maknahu war-ra'fah hiya ablaghu minar rahmah. Berarti zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Tayyib. Lebih tandas dari apa? Dari ar-rahmah. Yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Karena diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rauf. Sifat apa? Sifat apa dari nama Allah Ar-Rauf? Apa Sa'id? Ar-Rauf diambil darinya sifat Ra'fah. Nama sifat Ra'fah.
Nah, yang makna ar-rafa ikhwan fillah yaitu apa? Ablagh minar rahmah. Baik. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, wal farqu baina ar-ra'fati war rahmah qad taqa'u fil karahati lil maslahah. War ra'fatu la takadu takunu fil karahah. Perbedaan antara ra'fah dan rahmah qanifillah terkadang apa? Ada pada apa? Pada karahah. Nah, suatu ketidaksukaan demi kemaslahatan. Tidak suka tapi demi kemaslahatan. Tapi kalau ra'fah hampir-hampir tidak ada padanya apa? Ketidaksukaan. Nah, baik. Jadi ra'fah tentunya lebih kandas, ya, lebih ablagh daripada rahmah. Tapi kalau dalam bahasa kita ya bisanya, nah, kita memanakan ya hampir sama, yaitu Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kemudian Ar-Rahman. Dalil dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Dalil yang lain apa, Mujahid? Tetapnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman di surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, satu. Baik. Wa ghairuha katsirun jiddan. Dan yang lainnya banyak sekali dalil-dalil tentang tetapnya nama Allah Ar-Rahman. Warada adaduha 57 marrah. Nah, jumlahnya 57 marrah. Ada 57 kali muncul di dalam Al-Qur'an nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Dalil dari As-Sunnah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain, dalam riwayat Muslim. Qasamtus shalah baina 'abdi nisfain. Idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Ini disingkat. Nah, yang pertama adalah idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani 'abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala athna 'alayya 'abdi. Hadits riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan hadits qudsi, aku membagi Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah dinamakan dengan as-shalah. Jadi penamaan yang lain untuk as-shalah yaitu apa? Penamaan lain untuk Al-Fatihah dinamakan dengan apa tadi? Apa namanya? Indak Zain? Salat. Jadi nama lain Al-Fatihah adalah as-shalah. Kenapa? Karena termasuk inti dalam salat. Dan penamaan lain untuk salat, ini kita lewati juga tadi. Salat dalam Al-Quran dinamakan juga dengan apa? Faisal? Tadi yang di atas sebelumnya apa? Allah sebut as-salat dengan istilah apa? Apa, Syafiq? Iman. Nah, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Qala wa hadits Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa fihi ana Allah wa ana Ar-Rahman. Khalaqtu ar-rahima wa shaqaqtu laha isman ismi. Hadits Abdurrahman bin Auf, hadits qudsi. Allah mengatakan, aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim, yaitu rasa kasih sayang, dan aku ambil darinya isim, darinya nama, dari nama-namaku. Jadi nama Allah Ar-Rahman yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahim, sifat rahmah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qad illa bil inqita'. Telah diiklan dengan adanya keterputusan sanad. Wa jaa'a fi Musnad Ahmad bi sanadin sahihin mausul, dan datang dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dan mausul. Baik.
Apa bedanya mausul dengan musnad? Apa bedanya hadits mausul dengan hadits musnad? Indah Ahmad. Musnad adalah mausul yang khusus, yaitu sanadnya bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mausul, tidak mengharuskan berhenti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sanad riwayat tersebut bersambung. Bisa mauquf, bisa mursal. Ya. Bisa mursal enggak? Mausul mursal. Bisa enggak Zakaria? Enggak bisa, kenapa? Kenapa Abdillah? Karena mursal ada inqita'. Baik. Fadzakara fihi al-wasithah baina Abi Salamah wa Abdurrahman wa huwa raddad. Dan disebutkan dalam Musnad Ahmad perantara antara Abi Salamah dan Abdurrahman, yaitu raddad, sehingga sanadnya tidak terputus. Karena itulah dimasukkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Ma'nahu ikhwani fillah, Ar-Rahman ismun mushtaqqun min sighatil mubalaghah fa'lan min babi fariha. Fariha yafrahu farhan. Tayyib. Rahima yarhamu rahman. Wa huwa khasun. Tayyib. Tayyib. Wa huwa khasul ismi amul fi'li. Perhatikan makna ini akhwani fillah. Ar-Rahman nama yang mushtaq. Dari sighah mubalaghah dengan wazan fa'lan. Mushtaq dari apa? Rahima yarhamu. Sighah mubalaghahnya fa'lan, jadi Rahman. Dan ini adalah khasul ismi, khusus dari sisi nama, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amul fi'li, tayyib, dari si fi'il itu umum. Tayyib. Qala Ibnu Al-Qayyim wa huwa ismun lillahi ta'ala wa wasfuhu wa wasfiyatuhu tadullu 'ala al-imtila'. Tayyib. Perhatikan, dikomas saja sehingga tidak membingungkan. Wa huwa ismun lillahi ta'ala wa wasfuhu. Ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah, karena setiap nama terkandung padanya sifat. Kemudian beliau mengatakan wa wasfiyatuhu tadullu 'alal imtila'i. Wala tanafi baina ismiyatihi wa wasfiyatihi. Famin haitsu huwa sifatun jarata bi anna ismillahi wa min haitsu huwa ismuhu warada ghairu tabi'in alaman. Dan persifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya afanillah, baik, persifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya ini menunjukkan imtila, yaitu tayyib, penuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmat. Jadi tidak ada kurang sama sekali. Allah memberikan kebaikan kepada siapapun, tidak akan pernah berkurang rahmatnya. Ini maksudnya. Karena itulah dalam hadits qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak ada ikhwanillah kekurangan sedikit pun, walaupun Allah berikan semuanya yang diminta hamba.
tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Termasuknya di sisi Allah adalah rahmatnya. Dan tidak bertentangan antara ismiyah dan wasfiyahnya, yaitu penamaan Allah dengan Ar-Rahman dan pensifatan Allah dengan Ar-Rahman. Dari sisi sifat itu Jarata bi anna ala ismillahi wa min haitsu huwa ismuhu warada ghairu tabi'in alaman. Baik. Dari sisi itu sifat Alhamdulillah itu sebagaimana biasa berlaku dia tabi' ala ismillah. Karena setiap nama diambil darinya isim. Ini maksudnya. Baik. Dari sisi nama jelas. Karena datang Alhamdulillah bukan sebagai tabi'. Misalnya dalam ayat Ar-Rahmanu, dia bukan tabi' untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan secara tegas bahwasanya Ar-Rahman yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, yang perlu diingat bahwasanya nama ini Alhamdulillah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Makanya Alhamdulillah terkadang menjadi salah kaprah penamaan-penamaan yang diidhafahkan kepada Allah. Dengan ta'bid. Di negeri kita biasanya dipanggil malah belakangnya. Abdurrahman jadinya Rahman. Rahman. Nah, ini salah kaprah. Abdur Rauf misalnya Rauf. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya siapa lagi? Yang biasa. Ini ta'bidnya cuma 2 di sini. Contohnya banyak kan. Dalam artian seringnya seperti itu. Ya. Ini salah kaprah yang harus diperbaiki. Kalau nama dengan ta'bid lengkap. Ya, Abdurrahman. Kalau memang ingin menyingkat ya Abdunnya. Ya, Abduh. Ya, Abduh. Dalam artian jangan belakangnya, karena belakangnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada nama Allah Ar-Rahman terkandung penetapan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dekat dengannya yaitu Ar-Rahim. Qala Allah Ta'ala innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahim qad warada arba'ata asyar wa mi'ah marrah fil Qur'an. Lebih banyak penyebutan nama Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an Al-Khalifah daripada Ar-Rahman. 114 kali. Adapun dari As-Sunnah hadis Anas fi nuzuli suratil Kautsar qala thumma tala bismillahirrahmanirrahim. Baik, rawahu Ahmad fi Musnad wa rawahu Muslim fi Sahih. Ma'nahu sifatun mushtaqatun min siyaghil mubalaghah aw sifatin musyabbahah bismil fa'il waznuhu fa'il. Wa huwa ismun yadullu 'ala al-fi'l. Ism yang menunjukkan kepada fi'il. Tayyib. Rahima yarhamu. Wa rahim huwa ar-rahmah allati tata'allaqu bil marhum. Ay yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Dan rahim ikhwanifil adalah rahmat yang berhubungan dengan Dengan makhluk yang dirahmati. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya dengan rahmatnya, yaitu menyayangi dan mengasihi makhluknya dengan rahmatnya. Wa bayanu hadza qauluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahimah. Dan penjelasan tentang hal ini seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Menunjukkan pada Ar-Rahim ikhwanillah penetapan sifat yang muta'addi. Karena tidak ada wa kana bil mu'minina rahmana. Ini tidak, dari sisi makna juga tidak benar. Karena Rahman yaitu penetapan sifat dzatiyah bagi
Allah Subhanahu wa taala fi'il dzatiyah yang lazimah, penetapan rahmah yang lazimah. Sedangkan yang muta'addi itu yang terkandung pada apa? Pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya kedua-duanya dari sisi penetapan sifat rahmah sama. Yaitu pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya menetapkan sifat rahmah. Tapi kalau untuk Ar-Rahman yaitu rahmah yang lazimah. Sifat rahmah yang lazimah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahim itu sifat rahmah yang muta'addi. Yang ditarik darinya fi'il, di mana Allah merahmati hamba-hambanya. Dan nanti memberikan perbedaan bahwasanya Rahman tercakup padanya rahmah yang luas, yang meliputi semua makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat, yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim, penetapan rahmah yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Ini 3 nama, ingat-ingat. Semuanya hari ini kita mengambil 3, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semuanya menetapkan apa? Tetapnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka zat yang seperti ini sifatnya tentunya tidak pantas kemudian kita bermaksiat kepadanya. Yang Allah lebih tahu kemaslahatan kita daripada diri-diri kita, dan lebih sayang terhadap kita daripada kita terhadap diri-diri kita. Nasallallahu taufiq wassalam.